Takdir cinta dengan bidadari tak bersayap. Episode 2, Perjuangan Cinta. Pada episode sebelumnya, Aldi dan Aziz, beserta orang-orang yang ikut bersih-bersih lagi menikmati makan kue. Sementara di lain tempat di kampus STKIP lantai 1, Ruang A, semester 4, jurusan Bahasa Inggris, mahasiswa-mahasiswi sedang mengikuti mata kuliah statistik. Dan mahasiswa-mahasiswi begitu fokus memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan materi perkuliahan saat itu. Akan tetapi ada seseorang mahasiswa yang tidak begitu fokus memperhatikan dosen menjelaskan materi karena sebentar-bentar melirik ke arah kiri. Kemudian kembali memperhatikan dosen lalu melirik lagi ke arah kiri, begitu seterusnya dilakukan, sampai-sampai temannya yang duduk di sebelahnya menegurnya, "Hai Dodi. Apa kamu itu tidak bosan-bosan memperhatikan Alfiani?" dengan suara pelan agar tidak kedengaran dengan teman-teman yang lain. Lalu Dodi jawab ke temannya itu, "Hai Hamzani, saya tidak akan pernah bosan melihatnya sampai kapanpun." Lebay lo, timpal Hamzani ke Dodi. "Fokus ke depan, nanti kalau ada tugas lo tidak bisa gue juga yang repot. Lo mintain tolong untuk ngerjainnya." Kemudian Dodi bilang, "Kan kita soulmate sejati, masak lo gak mau bantu gue?" Hahaha. Dodi tertawa pelan. Hamzani pun berucap, ya, terserah kau sajalah Dodi." Sementara orang yang diperhatikan Alfiani atau nama lengkapnya Maulida Alfiani, dia begitu fokus memperhatikan materi yang dijelaskan sama dosen. Dia tidak melewatkan sedikit pun apa yang dijelaskan dosennya. Alfiani merupakan mahasiswi yang rajin, pintar, cerdas, aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, dan sangat cantik pula. Di antara sekian ribu mahasiswi, dia salah satu mahasiswi idaman. Banyak para mahasiswa yang ingin menjadikannya teman, sahabat, bahkan menjadikannya pendamping hidup dunia akhirat. Dengan apa yang ada pada dirinya, Alfiani menjadi terkenal dan populer di kampus, sehingga tidak sedikit mahasiswa yang mencoba mendekatinya. Ada yang malu-malu diam-diam menjadi pengagum rahasianya. Ada juga yang secara terang-terangan menyampaikan salam kepadanya, dan ada pula yang langsung menyatakan perasaannya, bahkan ada yang langsung mengajaknya ta'arufan dan langsung menghitbahnya. Akan tetapi semuanya tidak dihiraukan Alfiani, demikian juga teman-temannya, mahasiswa yang seruangan dengannya tidak ketinggalan mendekatinya, mengejar cintanya, diantaranya termasuk si Dodi. Maka daripada itu Dodi tidak pernah bisa fokus memperhatikan dosen yang menjelaskan materi-materi mata kuliah, karena dia selalu memperhatikan Alfiani. Dodi dalam memperjuangkan cintanya agar diterima oleh Alfiani, Dodi tidak pernah menyerah bagaikan semangat 45, segala cara dilakukan. Bahkan semenjak mereka baru masuk kuliah Dodi sudah mulai mendekati Alfiani, namun selalu ditolak Alfiani, tetapi Dodi pantang menyerah tidak bisa dengan cara pendekatan yang ini. Dodi mencari cara yang lain untuk mendekati Alfiani, begitu seterusnya dilakukan sampai sekarang. Akan tetapi walaupun Dodi begitu serius untuk mendekatinya dengan berbagai cara, Alfiani tetap menolaknya. Alfiani menolak setiap cinta yang mau merapat ke hatinya, bukan karena dia sombong, apalagi matrek. Akan tetapi cintanya dijaga hanya untuk seseorang laki-laki yang sangat dia cintai dan sangat dia sayangi. Laki-laki itu dikenal sejak dia masih kecil, cintanya pun dimulai dengan cinta monyet. Alfiani begitu besar cintanya kepada laki-laki itu, karena dari dulu kalau ada orang yang menjahili atau mengganggunya selalu anak laki-laki itu yang melindunginya. Karena Alfiani juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu,
sehingga dia selalu bersama ketika berangkat ke sekolah. Begitupun kalau mereka pulang dari sekolah selalu bersama. Walaupun laki-laki itu dan Alfiani berbeda kelas karena umur laki-laki itu 2 tahun lebih tua dari Alfiani, tetapi mereka selalu bersama dan ketika bermain di rumah pun mereka selalu bermain bersama. Karena selain mereka masih memiliki hubungan kekerabatan, rumah mereka juga berdekatan berjarak sekitar 30 meter saja dan hanya dipisah dengan 3 rumah kerabat yang lain. Alfiani pun dalam memilih tempatnya bersekolah selalu memilih di mana tempat laki-laki itu bersekolah, karena Alfiani merasa ada yang melindunginya. Begitupun dengan sekarang Alfiani memilih tempat kuliah yang sama dengan laki-laki itu, bahkan jurusan yang diambil pun sama dengan laki-laki itu, yaitu jurusan bahasa Inggris. Laki-laki itu pun sekarang sudah semester akhir tinggal menyelesaikan skripsinya. Laki-laki itu, tidak lain tidak bukan adalah Aldi Fatahillah. Aldi memang selalu ada buat Alfiani di dalam keadaan apapun susah atau senang sehingga Alfiani begitu sangat mencintainya. Sementara Maulida Alfiani dan mahasiswa-mahasiswi yang lain dengan husuk mendengarkan desiran-desiran, dengungan-dengungan, irama penjelasan materi kuliah oleh dosen. Kecuali Dodi yang tidak bisa fokus dari tadi. Sedangkan di tempat lain Aldi yang sedang makan kue bersama Aziz Hakim dan Bang Amin, tiba-tiba, Kiai Haji Ahmad memanggil Aldi. Aldi panggilnya. Aldi pun menjawab tiang Kiai. Kiai Haji Ahmad kemudian bilang, itu jidat kamu kenapa, kok lebam? Ternyata Kiai Haji Ahmad diam-diam memperhatikan jidatnya Aldi. Aldi pun berucap, oh. Ini, Kiai. Aldi agak malu-malu mau bilang kenapa jidatnya lebam, akan tetapi sebelum kalimat-kalimat keluar dari mulutnya Aldi, tiba-tiba Umi menyela dengan mengatakan, oh itu tadi Aldi kepentok pintu. Lalu Kiai Haji Ahmad bertanya lagi ke Aldi, kenapa kamu bisa kepentok pintu Aldi? Kemudian Aldi mau menjawab pertanyaan Kiai Haji Ahmad. Namun lagi-lagi Umi menyela dan lebih dahulu menjawab pertanyaan Kiai Haji Ahmad. Dengan bilang, Mas tadi Aldi kepentok pintu, karena kata Aldi dia melihat bidadari keluar dari dalam rumah, makanya dia sampai tidak tahu mana jalan mana pintu. Hahaha. Umi dan Aziz tertawa kecil. Sedangkan Kiai Haji Ahmad senyum-senyum, dan begitupun santri-santri dan orang yang ada di situ senyum-senyum mendengarnya. Aldi pun melihat ke kanan dan ke kiri, semua melihat ke dia dan senyum-senyum kecuali Aziz dan Umi yang tertawa kecil karena tahu kejadiannya ketika Aldi menaberak pintu. Aldi pun agak sedikit malu dan disembunyikan dengan ikut tersenyum. Kemudian Kiai Haji Ahmad bilang ke Aldi dan santri-santri yang berada di situ, dengan berucap kalian fokus dulu belajar. Nanti kalau kalian sudah sukses bidadari-bidadari itu, akan datang dengan sendirinya apalagi kesuksesan kalian dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Dan insya Allah bidadari-bidadari yang cantik jelita yang dibalut dengan pakaian-pakaian berwarna hijau itu akan kalian miliki. Kiai Haji Ahmad bagaikan tahu apa yang terjadi dengan Aldi. Para santeri pun mengiyakan ucapan Kiai Haji Ahmad dengan mengatakan engge Kiai dengan serentak. Kemudian Kiai Haji Ahmad menyuruh Aldi untuk masuk ke dalam untuk mengompres jidatnya dengan es. Aldi panggilnya Kiai Haji Ahmad ke Aldi, tiang Kiai jawab Aldi, kemudian Kiai Haji Ahmad bilang, Aldi kamu masuk ke dalam kamu kompres lebam di jidatmu dengan es. Dan Kiai Haji Ahmad juga menyuruh Aziz menemani Aldi ke dalam rumah untuk mengompres jidatnya. Aziz kamu temani Aldi masuk ke dalam, suruh Kiai Haji Ahmad ke Aziz. Engge bah jawab Aziz. Kemudian Aldi dan Aziz pun bangun dari tempat duduknya, dan beranjak masuk ke dalam rumah, dan beberapa saat mereka telah sampai di dalam rumah di ruang tengah.
Lalu Aziz menyuruh Aldi untuk duduk di sofa. Aldi, kamu duduk dulu di situ. Saya mau ambil es batu dan kain dulu ke dapur, kata Aziz. Iya bro, ucap Aldi, dan Aldi pun duduk di sofa yang dimaksud Aziz. Kemudian Aziz menuju ke dapur untuk mengambil es batu dan kainnya. Sementara Aldi duduk menunggu di ruang tengah, tiba-tiba handphonenya berbunyi tintong. Kemudian Aldi mengambil handphonenya yang ditaruh di saku celananya, lalu dia membuka kuncian handphonenya dan Aldi pun melihat ada SMS yang masuk yang terlihat diterima dari Nabila Fitriani. Kemudian Aldi membuka SMS-nya dan membaca isinya yang berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi, apa kamu mau bimbingan skripsi atau gimana? Lalu Aldi pun membalas SMS-nya Nabila dengan menulis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti sore saya akan bimbingan. Kalau Nabila mau bimbingan juga atau gimana? Kalau mau nanti sore kita barengan. Diakhiri dengan tanda seru, kemudian SMS-nya pun dikirim, dan terbaca SMS telah terkirim dari laporan operator. Aziz pun datang membawa es batu dan kain yang masih bersih, lalu Aziz memberikannya ke Aldi. Aldi pun mulai menaruh es batunya ke kain, yang sudah dipecah agak kecil-kecil tetapi tidak terlalu kecil. Setelah es batu terbungkus dengan kain, lalu Aldi mau menempelkan es batunya ke jidatnya. Handphonenya berbunyi lagi tintong, tanda SMS masuk. Aldi pun tidak jadi menempelkan es batunya ke jidatnya. Aldi pun menaruh es batunya kembali ke meja di depannya dan kemudian Aldi membuka kuncian handphonenya dan langsung membaca SMS dari Nabila yang berbunyi. Saya sudah bimbingan tadi, tetapi kebetulan tadi saya lihat dosen pembimbingnya Aldi, Pak Haris, di ruang A, lantai 1. Makanya saya SMS Aldi, apa mau bimbingan gitu? Kemudian Aldi membalas SMS Nabila lagi dengan mengetik, Nabila, emang lagi di mana sekarang, apalagi di kampus atau di mana? Diakhiri dengan tanda tanya, lalu SMS pun dikirim. Laporan terkirim pun diterima dari operator SMS telah terkirim. Sementara Aldi menunggu balasan SMS dari Nabila, dia mengambil es batunya lagi untuk ditempelkan di jidatnya. Dan Aldi mulai menempelkan es batunya ke jidatnya dan Aziz yang duduk di sebelahnya bertanya ke Aldi, Aldi, gimana kabarnya itu cewek yang di kampus? Aldi yang sedang mengompres jidatnya berucap, cewek yang mana Aziz? Kan cewek banyak itu di kampus. Lalu Aziz bilang, itu cewek yang sering kamu ceritakan walaupun kamu tak pernah mau memberitahu siapa namanya, siapa orangnya. Saya jadi penasaran sama cewek itu yang sangat melelehkan kamu sampai-sampai kamu mau nikah muda kalau sama dia, walaupun kamu tinggal di rumah sederhana yang berdinding kardus. Hahaha. Aziz tertawa. Aldi mau bilang ke Aziz tetapi handphonenya berbunyi tintong, SMS masuk lagi. Aldi pun berhenti mengompres jidatnya dan menaruh es batunya, kemudian membuka handphonenya dan terlihat lagi SMS balasan dari Nabila yang isinya, saya lagi di tempat apotek Bibik, tanda seru. Lalu Aldi membalas lagi SMS Nabila dengan mengetik, oh saya kira kamu di kampus. Kalau Nabila masih di kampus kan saya langsung ke sana, soalnya kita sudah lama tidak ketemu jadi kangen nih. Hehehe, tanda seru. Lalu SMS dikirim. SMS telah terkirim laporan dari operator. Kemudian Aldi bertanya ke Aziz, sorry Aziz, tadi kamu bilang apa ya? Lalu Aziz jawab, itu loh cewek pujaan hatimu yang membuat kamu itu kesemsem. Aldi lalu bilang, oh yang itu. Dia sehat, masih tetap cantik jelita. Dan masih tetap setia ke abang gantengnya ini. Hahaha. Aldi tertawa. Lalu Aziz bilang ke Aldi, awas bro, nanti kamu ditikung sama orang lain bisa bahaya, itu nanti kamu jadi linglung dan hancur bagaikan orang yang dibombardir dengan rudal hipersonik yang bertubi-tubi. Sehingga kamu hidup segan. Mati pun tidak mau.
Aldi pun mau menimpali ucapan Aziz namun handphonenya berbunyi lagi tintong. SMS masuk dan kemudian Aldi membuka handphonenya lagi dan terlihat SMS balasan dari Nabila yang berbunyi. Hehe kamu bisa aja Aldi padahalan kita baru ketemu seminggu yang lalu di sekretariat kampus. Bilang-bilang kangen segala pula. Nanti saya bilangin lo sama anak semester 4. Baru tahu rasa kamu. Lalu diakhiri dengan tanda seru. Setelah membaca SMS Nabila Aldi berucap dalam hatinya. Ini Nabila bercanda apa kesal tanya Aldi pada dirinya. Lalu dia menjawab pertanyaannya sendiri dengan berucap di dalam hatinya. Oh ini kayaknya Nabila kesel masalahnya dia pernah menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan saya namun saya tidak siap makanya dia menjadi sensitif kalau dibilangin seperti itu. Aldi pun kelihatan bengong sampai-sampai Aziz menepuk dia dan bilang Aldi kenapa kamu? Kok ngelamun? Apa Aziz kemudian Aziz bilang lagi. Kenapa kamu ngelamun? Aldi pun menjawab dengan bilang tidak apa-apa Aziz. Benar tidak apa-apa tegas Aziz lagi. Iya tidak apa-apa timpal Aldi lagi. Aldi pun bingung balas SMS ke Nabila mau bilang seperti apa. Jadi Aldi hanya membalas dengan hahaha dan emote tertawa. Kemudian Aldi berucap sorry Aziz. Tadi Aziz bilang apa iya? Lalu Aziz berucap tidak bilang apa-apa. Lalu Aldi bilang lagi. Itu loh yang tadi perkataanmu yang seperti pujangga-pujangga gitu hahaha Aldi tertawa. Oh yang itu kata Aziz. Lalu Aziz mengulangi ucapannya yang tadi. Awas nanti kamu ditikung sama orang lain kan bisa bahaya itu nanti kamu jadi linglung dan hancur bagaikan orang yang dibombardir dengan rudal hipersonik yang bertubi-tubi. Sehingga kamu hidup segan. Mati pun tidak mau. Aldi belum sempat menimpali perkataan Aziz. Aziz pun melanjutkan perkataannya dengan bilang begini loh saudaraku. Kalau kita terlalu cinta terhadap makhluk melebihi cinta kita ke sang pencipta bisa jadi sang pencipta cemburu dan mengambil cinta itu dengan paksa. Dengan cara yang tidak pernah kita duga. Seperti yang saya bilang tadi kita bisa jadi ditikung sama orang lain dan kita akan terasa dibombardir dengan rudal hipersonik yang bertubi-tubi. Sehingga kamu enggan hidup. Mati pun segan. Hahaha Aziz tertawa. Sebelum Aldi menimpali nasihat Aziz dia melihat handphonenya terlebih dahulu Aldi berharap Nabila akan membalas SMS-nya ternyata tidak membalas lagi. Aldi kemudian memasukkan handphonenya ke dalam saku celananya lalu bilang ke Aziz. Insya Allah Aziz saya akan selalu menjaga hati ini selalu untuk Allah yang pertama dari yang lain-lain. Lalu Aziz bilang amin semoga hati kita ditetapkan taat kepadanya. Amin ucap mereka serentak. Lalu Aldi berkata lagi ke Aziz insya Allah Aziz saya akan berusaha tabah kalaulah itu yang terjadi. Tetapi nauzubillah min zalik. Semoga itu tidak terjadi. Amin ucap mereka serentak. Kemudian Aldi berkata lagi kalau dia takdirku tidak akan ketukar. Bukannya begitu saudaraku hahaha Aldi tertawa. Aziz pun berucap benar apa yang kamu bilang itu Aldi. Tetapi kalau kita belum mengalaminya kita masih bisa mengatakan seperti itu. Namun beda sama orang yang sudah mengalaminya. Katanya susah untuk menghilangkan rasa sakit, kesal, dan benci itu. Tidak semudah omongan orang yang tidak mengalami hal itu. Lalu Aldi bilang oh begitu ya. Kamu kayak orang yang sudah berpengalaman Aziz seperti pernah mengalami ditinggal kawin sama cewek hahaha Aldi tertawa. Aziz pun bilang tentu saya belum mengalaminya karena saya tidak pernah pacaran. Akan tetapi saya diceritakan sama teman yang pernah mengalami hal itu. Makanya bisa berbicara seperti itu. Kemudian Aldi mengambil handphonenya di saku celananya. Lalu menekan tombol power handphonenya. Handphonenya pun menyala dan terlihat jam 14:30 karena mau bimbingan skripsi. Aldi pun pamit mau pulang ke kosannya. Untuk mengambil skripsinya, Aldi pun berucap Aziz saya ke kosan dulu ya soalnya saya mau bimbingan nanti sekitar jam 15:15.
Aziz pun bilang iya. Kemudian mereka keluar menuju masjid di mana Kiai Haji Ahmad dan Umi berada. Dan beberapa saat mereka pun sampai di hadapan Kiai Haji Ahmad dan Umi. Lalu Aldi langsung pamitan ke Kiai Haji Ahmad dan Umi. Setelah Aldi pamitan, Aldi langsung melangkah pulang dan menuju motornya yang diparkir di halaman masjid. Dan beberapa saat Aldi pun sampai di tempat motornya. Lalu dia langsung memasukkan kunci motornya yang sudah di tangannya dari tadi ke on-off motornya. Lalu Aldi menghidupkan motornya dan langsung menuju kosannya. Jangan lupa ikuti lanjutan ceritanya di YouTube 1001 Cerpen.